Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fajar Custom Paint. Oke teman-teman, di depan kita sudah ada tangki motor Tiger. Ini yang akan kita repaint di kesempatan kali ini. Untuk langkah yang pertama, seperti biasa, medianya ini kita bersihkan terlebih dahulu bekas cat lamanya ya teman-teman, sampai bersih seperti ini. Untuk membersihkannya, teman-teman bisa menggunakan paint remover atau soda api. Tetapi di sini saya menggunakan gerinda yang kita pasang dengan pet amplas. Untuk amplasnya di sini saya menggunakan amplas ukuran 240. Tetapi jika medianya ini cat lamanya agak tebal, bisa menggunakan amplas yang agak kasar, bisa menggunakan amplas ukuran 180 atau 150. Kemudian untuk proses yang selanjutnya, medianya ini kita amplas menggunakan amplas yang rada halus. Di sini saya menggunakan amplas ukuran 400 dan proses pengamplasannya ini kita amplas menggunakan air ya teman-teman. Karena proses pengamplasan yang menggunakan gerinda tidak bisa menjangkau ke semua bidang. Untuk proses pengamplasannya diusahakan dilakukan berbagai arah ya teman-teman, yang tujuannya supaya catnya nanti yang kita semprotkan bisa melekat dengan kuat. Jika proses pengamplasannya ini dirasa sudah cukup, sudah bersih, tidak ada cat lama yang tertinggal lagi, kemudian medianya ini kita cuci menggunakan sabun. Setelah itu kemudian kita keringkan. Jika medianya ini dipastikan sudah benar-benar kering, kemudian untuk proses yang selanjutnya tinggal kita lakukan proses pengecatan. Untuk proses pengecatannya, apa saja bahan-bahan yang kita butuhkan dan bagaimana step by step proses pengecatannya yang baik dan benar. Oke, karena banyak sekali teman-teman yang masih belum paham, di sini akan saya jelaskan bahan-bahan yang kita perlukan beserta fungsinya. Kemudian juga akan saya jelaskan step by step proses pengecatannya agar hasil pengecatannya bisa maksimal, glowing, awet, dan tidak mudah terkelupas. Untuk bahan-bahan yang kita gunakan di kesempatan kali ini, saya menggunakan Auto Glow, produk dari Pacific Paint. Kebetulan produk dari Pacific Paint saya punya lengkap ya teman-teman. Untuk proses awal sampai finishing kebetulan ada semua. Oke, untuk bahan-bahan yang kita gunakan di sini saya siapkan silikon remover, kemudian epoksi primer PR204, selanjutnya dempul DP100, kemudian epoksi filler PR206, dan yang selanjutnya thinner. Untuk cat dan clearnya nanti juga kita bahas ya teman-teman. Jika sudah selesai kita bahas semua, nanti kita jelaskan satu persatu. Oke, yang pertama ini silikon remover. Untuk cara aplikasinya supaya lebih mudah dan tidak mudah tumpah, di sini saya masukkan ke dalam botol plastik, kemudian tutupnya ini saya beri lubang. Untuk cara aplikasinya, silikon removernya ini tinggal kita tuangkan pada kain yang bersih ya teman-teman. Jika langsung dari kemasannya bisa kita tuangkan seperti ini. Tetapi biasanya seperti ini banyak yang tumpah ya teman-teman. Nah, makanya di sini saya masukkan ke dalam botol seperti ini. Jadi untuk aplikasinya lebih mudah. Kemudian tinggal kita usap-usapkan pada media yang akan kita cat. Nah, yang menjadi pertanyaan, apa sih fungsi dari silikon remover ini? Fungsi dari silikon remover ini untuk membersihkan media supaya medianya tidak terkontaminasi debu yang tidak terlihat, bekas minyak, ataupun zat-zat kimia lainnya. Jika silikon removernya ini sudah selesai kita aplikasikan menyeluruh ke semua bidang, kemudian untuk yang selanjutnya kita siapkan cat dasar ataupun cat epoksi primernya. Sebelum kita aplikasikan, biasakan untuk cat epoksi primernya ini kita aduk terlebih dahulu ya teman-teman. Untuk aplikasi epoksi primer ini perbandingannya sesuai dengan
aturan yang tertulis pada kemasan, yaitu 412, 4 epoksi, 1 hardener, dan 2 thinner. Jika sudah selesai, kemudian kita aduk supaya ketiga bahan tersebut tercampur sampai merata. Setelah itu baru kita lanjutkan proses penyemprotan pada medianya. Kenapa di tahap ini harus kita cat menggunakan epoksi primer? Karena epoksi primer ini fungsinya sebagai pencegah timbulnya karat dan juga sebagai lapisan dasar ya teman-teman. Untuk epoksi primer ini bisa diaplikasikan pada media besi ataupun fiber. Untuk keunggulan, mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu, epoksi PR204 ini daya rekatnya sangat bagus, teksturnya juga halus, dan juga tidak luntur dengan thinner A. Jika proses cat epoksi primernya ini sudah selesai, kemudian kita keringkan terlebih dahulu. Untuk proses pengeringan di cuaca normal kurang lebihnya sekitar 2 jam sudah kering ya teman-teman. Jika cat epoksi primernya ini sudah kering, di sini akan saya lakukan proses pendempulan karena ada bagian tangki yang peot. Tetapi sebelum lanjut ke proses pendempulannya atau proses yang selanjutnya, sesuai dengan prosedur dari Pasti Big Pen, ini wajib kita olesi lagi menggunakan silikon remover ya teman-teman sebelum lanjut ke proses yang selanjutnya. Jika medianya ini dipastikan sudah benar-benar bersih, kemudian kita lanjutkan proses pendempulannya. Untuk dempul di sini saya menggunakan dempul DP100. Untuk fungsi dari dempul ini sendiri mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu, yaitu untuk meratakan permukaan pada media yang bergelombang ataupun peot, atau juga bisa untuk menghaluskan bekas sambungan las atau baretan-baretan pada media plastik. Untuk dempul DP100 ini warnanya putih ya teman-teman, dan warna hardenernya warna merah. Untuk cara aplikasinya tinggal kita campurkan hardenernya ini pada dempulnya kurang lebihnya 2-3%. Setelah itu kita aduk sampai merata. Selanjutnya tinggal kita aplikasikan pada medianya. Dempul DP100 ini bisa kita aplikasikan pada media besi, aluminium, ataupun fiber. Keunggulan dempul DP100 ini daya rekatnya sangat bagus sekali, halus dan keras, dan juga tahan panas hingga 100 derajat Celcius. Dan yang paling saya suka dari dempul ini, ngejelnya lumayan lama ya teman-teman, kurang lebihnya sekitar 8-10 menitan, sehingga kita punya banyak waktu saat proses pengaplikasiannya. Dan dempul ini juga cepat kering ya teman-teman, 30 menit dempul ini sudah siap untuk kita amplas. Dan pesan saya buat teman-teman pemula atau teman-teman yang baru belajar di bidang pengecatan, jika teman-teman ingin sukses di bidang pengecatan, ada beberapa hal yang harus teman-teman pahami. Yang pertama yaitu teman-teman harus mengenal nama-nama bahan yang digunakan untuk proses pengecatan. Apa saja nama-nama bahan yang digunakan. Setelah itu teman-teman juga harus tahu fungsi dari bahan-bahan tersebut yang kita gunakan. Harus tahu fungsi dari satu persatu bahan yang kita gunakan. Selanjutnya teman-teman juga harus tahu cara aplikasinya. Bagaimana cara aplikasinya setiap bahan yang kita gunakan tersebut. Setelah itu teman-teman juga harus tahu tentang keunggulan dari bahan-bahan yang teman-teman gunakan. Karena proses pengecatan itu bagus atau tidaknya bukan hanya dipengaruhi dari skill ataupun alat yang kita gunakan ya teman-teman, tetapi bahan-bahan yang kita gunakan juga sangat berpengaruh penting. Makanya di setiap saya melakukan proses pengecatan, saya selalu memilih bahan-bahan yang berkelas dan memang sudah teruji. Untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman. Setelah dempulnya ini kering, untuk dempulnya ini jika sudah kering sangat keras sekali ya teman-teman. Dan untuk dempulnya ini juga tidak mudah terkelupas, karena dempulnya ini daya rekatnya sangat bagus sekali, sangat kuat. Kemudian untuk proses yang selanjutnya tinggal kita lakukan proses pengamplasan. Untuk proses pengamplasannya di sini kita amplas kering ya teman-teman.
Untuk amplasnya di sini saya pakai grit 100 yang pertama untuk membabat bagian dempulan yang kasar. Selanjutnya baru naik ke 240 dan 400. Jika proses pengamplasan pada dempulnya ini sudah selesai, kemudian kita cuci atau kita bersihkan. Untuk di tahap ini juga bisa kita lakukan proses pengamplasan lagi. Untuk amplas tentunya menggunakan amplas yang rada halus. Bisa menggunakan amplas ukuran 400 atau 500 juga bisa. Yang tujuannya untuk memastikan atau meyakinkan bahwa dempulannya ini sudah benar-benar halus atau benar-benar sudah rata. Selain itu juga untuk ngamplas bagian epoksi primernya. Jika dirasa sudah cukup, kemudian medianya ini kita cuci sampai bersih. Selanjutnya kita keringkan atau kita jemur. Kemudian untuk yang selanjutnya, di tahap ini kita aplikasikan epoksi filler PR206. Nah, jadi untuk prosedurnya memang seperti itu ya teman-teman. Yang pertama kita lapisi menggunakan epoksi primer. Setelah epoksi primer kemudian naik dempul. Nah, setelah dempul, di atas dempul baru kita lapisi menggunakan epoksi filler. Untuk fungsi epoksi filler ini juga sebagai lapisan dasar dan juga bisa untuk menutupi bagian dempulan yang ada lubang-lubang jarumnya ya teman-teman. Nah, selain itu untuk keunggulan epoksi filler ini, daya rekatnya sangat bagus di atas metal ataupun di atas dempul. Untuk teksturnya juga lebih halus dibandingkan dengan epoksi primernya. Dan epoksi filler ini cepat kering, sekitar 45 menit sudah kering ya teman-teman, sudah siap diamplas. Dan epoksi filler ini juga tidak luntur dengan thinner A. Untuk perbandingan atau rasio epoksi filler ini 4:1 ya teman-teman. Misalkan untuk epoksinya 100 ml, untuk hardenernya 25 ml, dan untuk thinnernya 30 ml. Untuk pemakaian thinnernya ini memang lebih sedikit ya teman-teman dibandingkan dengan epoksi primernya, karena sifat dari epoksi filler itu memang lebih encer. Sebelum lanjut ke aplikasi epoksi fillernya, terlebih dahulu untuk medianya ini kita bersihkan menggunakan silikon remover ya teman-teman, untuk setiap tahapannya. Jika pengecatan epoksi fillernya ini sudah selesai, kemudian kita keringkan. Jika dipastikan cat epoksi fillernya ini sudah benar-benar kering, kemudian kita lakukan proses pengamplasan. Untuk amplas bisa menggunakan amplas ukuran 600 atau amplas ukuran 800. Jika proses pengamplasannya ini sudah selesai dan juga sudah kita keringkan, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Kemudian untuk proses yang berikutnya baru kita lakukan proses pengecatan warna intinya. Nah, tetapi sebelum naik ke cat intinya, medianya ini atau tangkinya ini seperti biasa harus kita bersihkan lagi menggunakan silikon remover. Jika sudah selesai kita aplikasikan silikon removernya ini, kemudian kita diamkan sejenak sampai cairannya ini mengering. Selanjutnya kita aplikasikan cat warna atau cat intinya. Dan untuk perbandingannya 1:1 ya teman-teman. Untuk catnya 1 dan untuk thinnernya 1. Misalkan untuk catnya 1 gelas dan untuk thinnernya 1 gelas.
Jika proses pengecatan warna intinya ini sudah selesai, kemudian kita keringkan sampai dipastikan catnya ini benar-benar sudah kering ya teman-teman. Jika dipastikan sudah benar-benar kering, kemudian untuk proses yang terakhir baru kita lakukan proses finishing ataupun proses pengekliran. Untuk proses finishing atau pengeklirannya, di sini saya menggunakan Clear Auto Glow CC 4010 dengan perbandingan clear 4, hardener 1, dan untuk thinnernya 2. Jika sudah selesai kita aplikasikan clear coatnya ini, kemudian lanjut kita semprotkan pada medianya. Dan lagi-lagi sebelum dilakukan proses pengeklirannya, untuk media yang akan kita clear ini terlebih dahulu harus kita bersihkan menggunakan silikon remover ya teman-teman. Yang tujuannya untuk antisipasi supaya media yang akan kita clear ini tidak terkontaminasi bekas minyak, oli, atau bahan-bahan kimia lainnya atau debu-debu yang tidak terlihat. Jika silikon removernya ini dipastikan sudah mengering, kemudian lanjut proses pengeklirannya. Oke teman-teman, untuk hasilnya seperti ini. Setelah selesai kita lakukan proses finishing ataupun proses pengekliran, pengecatan yang sesuai dengan prosedurnya supaya hasilnya bisa glowing, awet, dan tidak mudah terkelupas. Oke, buat teman-teman pemula yang baru gabung di channel ini, jika teman-teman ingin sukses di bidang pengecatan, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya. Yang tujuannya apa? Supaya nanti teman-teman tidak ketinggalan apabila saya upload video-video terbaru. Karena di channel ini saya akan terus berbagi trik-trik dasar di seputaran pengecatan yang saya khususkan buat teman-teman pemula. Oke, cukup sekian dari saya, Fajar Custom Pen. Semoga video ini selalu bermanfaat. Salam sukses selalu dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Thank you.